Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kenalkan saya Sareni Amalia, C1 C022034. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat pada hari ini sehingga kita dapat mengikuti diskusi pada siang hari ini. Dan tidak lupa pula sholawat beriring salam kita panjatkan untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita dari zaman ke-8 menuju zaman yang kita rasakan saat ini. Yang terhormat dosen pengampu kita Bapak Dr. Birmi SMSI yang mana telah memberikan saya kepercayaan dalam melaksanakan diskusi pada siang hari ini dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, adapun materi saya pada pagi hari ini SKP dan STP. Pokok bahasanya SKP yang terdiri dari SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SPN. Selanjutnya ada STP yang mencakup pengertian fungsi. Materi pertama yaitu SKP. Nah, pengertian SKP. SKP atau Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Dan SKP terdiri dari SKPKB yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Nah, penerbitan SKPKB. Alasan diterbitkannya SKPKB yaitu hasil pemeriksaan atau keterangan lain yang ternyata jumlah pajak tidak atau kurang bayar, kemudian SPT tidak disampaikan dalam waktunya, dan yang terakhir itu kewajiban pembukuan tidak terpenuhi sehingga tidak diketahui pajak terhutang. Selanjutnya ada fungsi SKPKB. Nah, fungsi SKPKB yaitu sebagai koreksi atas jumlah pajak terhutang menurut SPT, dan yang kedua yaitu sarana untuk mengenakan sanksi, dan yang ketiga alat untuk menagih pajak. Nah, sanksi administrasi. Sanksi administrasi yang dikenakan yaitu jika SKPKB karena tidak atau kurang bayar dari hasil pemeriksaan bunga 2% sebelum maksimum 24 bulan terhitung berakhirnya masa pajak sampai terbit SKPKB. Dan yang kedua itu SKPKB keluar karena SPT tidak disampaikan, denda 50% dari PPh yang tidak atau kurang bayar. Dan yang terakhir itu SKPKB keluar karena tidak ada pembukuan, denda 100% dari PPN dan PPNBM yang tidak atau kurang bayar. Dalam kurung, batas waktu terbitnya adalah dalam jangka waktu 10 tahun setelah saat terhutang pajak. Selanjutnya itu ada SKPKBT, yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Nah, penerbitan SKPKBT. Alasan diterbitkannya yaitu berdasarkan data baru dan atau yang belum terungkap yang menyebabkan tambahan pajak terhutang dalam SKPKB. Ditemukan lagi data yang belum terungkap dari penerbitan SKPKBT, jadi SKPKBT dapat terbit lebih dari satu kali. Selanjutnya yaitu fungsi SKPKBT. Fungsi SKPKBT sebagai koreksi atas jumlah terhutang menurut SPT, sarana untuk mengenakan sanksi, alat untuk menagih pajak. Kemudian ada sanksi SKPKBT. Nah, adapun sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak atas terbitnya SKPKBT tersebut adalah jumlah pajak terhutang dalam SKPKBT tersebut ditambah 100% dari jumlah kekurangan. Yang ketiga yaitu ada SKPLB. SKPLB atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kartu kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang. Nah, SKPLB tersebut diterbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan Dirjen Pajak
bila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar dari jumlah terutang. Fungsi SKPLB itu sebagai alat atau sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran. Yang terakhir yaitu ada SKPN. SKPN atau Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Dan SKPN ini diterbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan Dirjen Pajak, jumlah kredit pajak atau pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak terhutang. Dan selanjutnya yaitu ada materi STP. STP itu baik penerbitan STP. Alasan diterbitnya STP yaitu pajak penghasilan tahun berjalan tidak atau kurang bayar. Dari penelitian SPT terdapat kekurangan karena salah tulis atau salah hitung. Kemudian wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Kemudian pengusaha yang dikenakan pajak tetapi tidak melapor untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang itu PKP tidak membuat atau mengisi lengkap faktur pajaknya. Dan fungsi STP yaitu sebagai koreksi atau jumlah pajak yang terhutang pada SPT wajib pajak, sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda, dan terakhir itu alat untuk menagih pajak. Dan adapun sanksi administrasinya yaitu jumlah kekurangan pajak terhutang dalam STP ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan maksimal 24 bulan dihitung sejak saat terhutang pajak. Yang kedua yaitu terhadap PKP dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% dari dasar pengenaan pajak. Yang ketiga yaitu ada STP diterbitkan terhadap wajib pajak yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Maka tidak ada lagi dikenakan sanksi karena tidak ada bunga berbunga. Baiklah, itulah materi saya pada hari ini dan adapun kesimpulannya yaitu surat ketetapan pajak SKP adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak lebih bayar, surat ketetapan pajak lebih kurang bayar, surat ketetapan pajak nihil, dan surat ketetapan pajak lebih bayar. SKP terdiri dari SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN. Dan STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Fungsi STP yaitu sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terhutang pada SPT wajib pajak, sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda, dan alat untuk menagih pajak. Demikianlah materi saya pada hari ini. Saya harap teman-teman dapat mempelajari bersama, dan saya mohon maaf terdapat salah kata atau salah penulisan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih.